Desa, kemudian adik-adik Luis dan Astar. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi ke adik-adik siswa-siswi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan menjelaskan tentang Universitas Kaltara itu sendiri, kemudian proses pendaftarannya dan syaratannya apa aja, kemudian program-program beasiswa apa aja yang ada di Universitas Kaltara. Kemudian dari Universitas Kaltara itu ada beberapa program studi, ya, ada 8 program studi, 5 fakultas. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin langsung saja mempersingkat waktu. Saya berharap bahwa siswa-siswi yang hadir, Asdar dan Holis untuk bisa menyimak dan menyampaikan ke teman-teman yang lain hasil dari sosialisasi kita, dan insya Allah kita akan tetap follow up, kemudian brosur dan lain sebagainya yang bisa memberikan informasi ke adik-adik yang lain. Mungkin langsung saja Bu Pipri atau Bu Sadan. Mungkin langsung saja Bu Pipri. Saya persilakan Bu Pipri untuk memberikan penjelasan tentang Universitas Kaltara. Waktu saya persilakan Bu Pipri. Baik, terima kasih. Kita simak videonya sebentar ya. Berdiri di tanah Banuanta, Universitas Kaltara merupakan satu-satunya universitas yang berada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara, tepatnya berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Unikaltar merupakan perguruan tinggi swasta yang telah meluluskan lebih dari 1.200 alumni yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu yang berada di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Banjarmasin. Universitas yang berdiri pada tahun 2009 dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Abdul Jabar Syah MSc yang merupakan putra daerah asli Kalimantan Utara dan dibantu 53 tenaga pendidik yang merupakan lulusan magister dan dokter dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan 29 tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Abdul Jabar Syah selaku Rektor Universitas Kaltara. Saya memimpin Universitas Kaltara ini memasuki periode kedua. Kita bersyukur bahwa Universitas Kaltara telah melalui tahapan-tahapan yang sangat penting. Jadi beberapa program studi itu sudah terakreditasi, termasuk institusinya, universitasnya. Oleh karena itu, jika ingin meraih masa depan, itu raihlah bersama Universitas Kaltara. Universitas Kaltara, institusi maupun prodinya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan kualifikasi baik. Sesuai dengan visi dan misi Universitas Kalimantan Utara, mewujudkan universitas berkarakter dengan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman keilmuan yang baik, dan memiliki keahlian khusus di masing-masing bidang. Misi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional, mendorong terwujudnya pembentukan budaya mutu dalam setiap proses penyelenggaraan Tridharma untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan nasional, mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Program studi, Universitas Kaltara memiliki 5 fakultas dan 8 program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Agroteknologi, Fakultas Teknik, ada Teknik Sipil dan Arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial Politik, ada Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi, ada Pembangunan dan Manajemen, Fakultas MIPA, ada Matematika dan Fisika.
Beasiswa Universitas Kaltara juga menyelenggarakan program beasiswa yang bekerja sama dengan beberapa instansi, antara lain Kartu Indonesia Pintar bekerja sama langsung dengan pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Saya penerima beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Peningkatan prestasi akademik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bisri Handayani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Saya penerima beasiswa prestasi peningkatan akademik. One Family, One Student yang bekerja sama dengan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Fahmi. Saya dari Fakultas Sospol, jurusan Administrasi Negara. Saya penerima beasiswa One Family, One Student. Beasiswa yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nama saya Meru Pungkasan dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Angkatan tahun 2016. Saya termasuk penerima beasiswa Bank Indonesia angkatan 2020. Let's roll. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan Universitas Kaltara dapat langsung ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui web Universitas Kaltara dengan tahapan sebagai berikut. Mengisi form pendaftaran online di Siakat Unikaltar siakat.unikaltar.ac.id. Melakukan pembayaran di Bank BNI Cabang Tanjung Selor, nomor rekening 4444000552. Melakukan validasi pembayaran di BAUK Unikalta dan menyerahkan berkas pendaftaran lainnya di Sekretariat Panmaba. Mengisi dan mengupload data kelengkapan di website siakat.unikaltar.ac.id. Mencetak kartu ujian atau TESO, mengikuti ujian atau tes. Informasi kelulusan dapat diakses di website unikaltar.ac.id atau datang langsung ke Sekretariat Panmaba. Untuk camaba yang dinyatakan lulus dapat melakukan registrasi atau pembayaran biaya pendidikan atau kuliah. Untuk camaba yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran di gelombang selanjutnya penerimaan mahasiswa baru. Profil alumni. Era sekarang di mana persaingan dunia kerja semakin kompetitif, alumni Universitas Kaltara terbukti dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain, di mana tiap tahunnya lebih dari 10 orang alumni lolos seleksi ASN atau aparatur sipil negara, baik di ranah kabupaten dan provinsi. Alumni Universitas Kaltara juga mampu membuka lapangan kerja untuk memajukan daerah. Berikut beberapa profil alumni Universitas Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan, lulusan dari Universitas Kaltara Tanjung Selor. Pada saat ini saya diterima sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. Untuk adik-adik, teman-teman, jangan ragu, ayo kuliah dan bergabung bersama keluarga besar Universitas Kaltara Tanjung Selor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjut Pak Aslan. Ya baik, demikian tadi video singkat dari kami Universitas Kaltara. Selanjutnya penyampaian materi tentang Universitas Kaltara, kemudian program-program beasiswa
dan lain sebagainya. Nanti kita masuk, setelah itu nanti baru kita masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin langsung saja Bu Pipri atau siapa ini? Bu Pipri dulu ya. Bisa Pak Aslan langsung aja nggak apa-apa? Saya tampilkan brosurnya. Silakan Pak Aslan. Oke, baik. Mungkin langsung saja. Jadi dari Universitas Kaltara itu sendiri ada, tadi sudah disampaikan di video tadi bahwa ada 5 fakultas dan 8 program studi ya. Salah satunya Fakultas Ekonomi. Ini ada tampilan slide tentang Fakultas Ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi ini merupakan salah satu dari 5 fakultas yang ada di Universitas Kaltara. Kemudian Fakultas Ekonomi sendiri itu ada 2 program studi ya, Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Manajemen. Jadi Ekonomi Pembangunan ini dengan visi misinya tadi ini sudah silakan aja dibaca. Kemudian tenaga pendidik juga sudah bagian daripada alumni universitas ternama yang ada di Indonesia. Kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga sudah banyak diraih oleh mahasiswa ekonomi itu sendiri. Kemudian di jurusan ekonomi manajemen ini sama dengan ekonomi. Jadi dalam program studi ini ekonomi pembangunan dan manajemen sebenarnya ada sedikit perbedaan di dalam mata kuliah. Jadi kalau ekonomi pembangunan itu bukannya berbicara tentang bagaimana kita melakukan pembangunan rumah gitu kan, itu tidak seperti itu. Itu nanti ke arahnya ke teknik, fakultas teknik. Nah, jadi kalau di ekonomi pembangunan itu dia berbicara tentang secara makro tentang kondisi ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah di dalam memberikan efek yang cukup baik bagi ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi itu singkat dari ekonomi pembangunan. Kemudian manajemen, ini manajemen lebih ke arah bagaimana wirausaha, kemudian pemasaran, kemudian peningkatan sumber daya bagi sebuah perusahaan. Kemudian dosen-dosen yang ada di jurusan ekonomi manajemen itu juga sama dengan ekonomi pembangunan, bahwa lulusan-lulusan yang dari kampus yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, ini ada 2 program studi, ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi manajemen, kemudian beasiswa yang ada di ekonomi pembangunan, kemudian di manajemen itu sama yang ada di Universitas Kaltara itu sendiri. Jadi ada beasiswa PPA, kemudian ada beasiswa KIP, kemudian ada beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, kemudian dari Fakultas Ekonomi sendiri itu memberikan banyak kesempatan di lulusan-lulusan yang nantinya akan keluar daripada Universitas Kaltara itu sendiri, khususnya di Fakultas Ekonomi. Jadi banyak alumni-alumni yang sudah terjun ke dunia, baik itu dunia aktivis atau dunia politik, kemudian dunia instansi, birokrasi, kemudian wirausaha, kemudian masih banyak lagi yang sudah terlibat langsung di dalam dunia kerja maupun
membentuk usaha baru untuk menciptakan lapangan tenaga kerja. Nah, ini lulusan-lulusan daripada ekonomi, baik itu di ekonomi manajemen maupun di ekonomi manajemen. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa kontak person. Tadi sudah ada nomor kontak ya yang dari kami dari Universitas Fakultas Ekonomi, ada Bu Rina, kemudian ada saya yang bisa langsung dikontak atau bisa langsung ke panitia mahasiswa baru di sekretariat yang beralamat di kampus Universitas Kaltara. Nanti kalau adik-adik yang ingin melakukan pendaftaran, silakan aja datang ke Universitas Kaltara, nanti tanya di bagian depan atau sapam di depan, di mana sekretariat panitia mahasiswa baru nanti akan diarahkan ke ruangan sekretariat. Nah, itu kalau mau meminta penjelasan lebih lanjut. Kalau untuk pendaftaran online juga sudah bisa, tadi sudah disampaikan di video tadi. Nah, kemudian itu secara singkat dari Fakultas Ekonomi. Kemudian dari Fakultas Sospol, Sosial Ilmu Politik. Nah, ini mungkin silakan dari Pak Isa untuk menyampaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya persilakan Pak Isa. Oke ya, terima kasih Pak Aslan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi adik-adik yang saya banggakan. Ya kiranya selalu semangat ya. Namanya kita menempuh pendidikan ya tentunya kita mengharapkan pendidikan yang bermutu. Nah, salah satu perguruan tinggi yang ada di Universitas Kaltara yang ada di Kalimantan Utara kayak gitu ya. Jadi Universitas Kaltara bisa kita katakan sudah sangat bermutu sekali, melihat sarana dan prasarana yang sudah sangat memadai, sangat lengkap kayak gitu ya. Ada lift, ada terdiri beberapa lantai, ruangan sarana prasarananya sudah difasilitasi AC, dan ada proyektor juga pada saat kita proses pembelajaran, dan itu sudah sangat memadai karena kita sudah masuk dalam arti sudah memiliki yang namanya jaminan mutu daripada sebuah pendidikan. Nah, terkait dengan program studi administrasi negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di sini kalau kita bicarakan masalah administrasi negara, tentunya semua instansi ya terkait dengan yang namanya administrasi pasti membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Jadi bicara masalah prospek pekerjaan administrasi negara ini ya salah satu program studi yang sangat baik terkait dengan prospek kerjanya. Fakultas yang lainnya juga sama kayak gitu ya, semuanya sangat baik terkait dengan yang namanya lapangan pekerjaan. Jadi adik-adik ketika memilih yang namanya jurusan ya silakan memilih yang sekiranya sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan yang namanya perkembangan zaman tadi ya, sesuai dengan kebutuhan yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, itu yang salah satu adik-adik harus perhatikan dan pikirkan terkait dengan yang namanya lapangan pekerjaan. Semua fakultas yang ada di Universitas Kaltara ini semua mengarahkan kepada prospek lapangan pekerjaan yang memadai dan arti yang sangat akan dibutuhkan ke depannya kayak gitu ya. Nah, kalau administrasi negara kita sama, dosennya juga sudah memiliki jabatan fungsional ya, dan juga ada yang namanya lektor. Jadi bicara masalah kompetensi, mereka sudah sangat berkompetensi dan pasti bisa mendidik dan mengajar dengan maksimal juga pastinya. Nah, kalau bicara masalah kualitas tadi ya tentunya kenapa sudah menjadi dosen ya tentunya sudah mulai proses tahap yang bermutu atau baik kayak gitu ya sehingga pada akhirnya dikatakan sebagai sebuah dosen. Dan rata-rata juga sudah S2 semua. Ya, di Universitas Kaltara nggak ada lagi tenaga pengajarnya S1 ya. Rata-rata sudah S2 dan ada juga doktor. Ada salah satu fakultas yang di sana ada doktor, bukan salah satu ya, ada beberapa fakultas terdiri dari beberapa doktor untuk mengajar di fakultas tersebut. Nah, harapan dari saya ya tetap semangat adik-adik, dan kami dari
dosen Universitas Kaltara mengapresiasi kehadiran kalian ya. Nah, terkait dengan mahasiswa kita juga cukup banyak kayak gitu ya. Kalau informasi kemarin saya dapat itu secara keseluruhan sampai 1.200. Artinya banyak sekali peminat. Jadi silakan gabung-gabung lagi dengan teman-teman yang lainnya yang sudah masuk di Universitas Kaltara. Nah, ini ada beberapa prestasi dari mahasiswa administrasi negara juga, ikut perlombaan, ikut kompetisi, itu masuk, ada fakultas, ada BEM, organisasinya, jadi lengkap. Jadi lengkap terkait dengan yang namanya organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, soal materi pembelajaran tentunya kita akan mengajarkan dan memberikan kompetensi kepada mahasiswa terkait dengan kepemimpinan dan memberikan mereka pemahaman sebagai seorang administrasi atau administrator ya, dan memberikan mereka pemahaman terkait dengan yang namanya jiwa wirausaha juga, karena di sana juga ada pembelajarannya terkait dengan jiwa wirausaha. Tapi yang kalah pentingnya ini berkaitan dengan yang namanya kepemimpinan tadi. Bagaimana mengajarkan mahasiswa memiliki jiwa leadership. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak Aslan, dan tetap semangat adik-adik, kiranya bisa bergabung dengan kita di Universitas Kaltara. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Isa sudah memberikan secara singkat tentang Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Selanjutnya kita ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Fakultas MIPA. Ini ada Bu Syahdan ya. Silakan Bu Syahdan untuk memberikan penjelasan tentang Fakultas MIPA. Saya persilakan Bu Syahdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya langsung saja karena tadi dua fakultas sudah menjelaskan tentang sarana dan prasarana ya, tadi dari ekonomi maupun sospol. Kurang lebih di matematika juga sama, sarana dan prasarana yang ada di setiap fakultas itu hampir sama semua. Jadi ruangan ber-AC disertai dengan LCD, kemudian lift dan solarium juga ada. Oke. Terima kasih. Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan terkait Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang pertama adalah jurusan yang ditawarkan di FMIPA ini. Nah, di Fakultas MIPA kami menawarkan dua jurusan, ada jurusan Matematika dan ada jurusan Fisika. Ya, jadi di Matematika ada dua jurusan, di Fakultas MIPA ada dua jurusan, ada Matematika dan juga Fisika. Nah, mungkin yang perlu saya perjelas kepada adik-adik yang insya Allah akan bergabung bersama kami atau mulai melirik-lirik Fakultas MIPA. Kebanyakan calon mahasiswa baru takut masuk di Fakultas MIPA dengan pertimbangan yang pertama, takut gagal atau tidak lulus pada saat tes. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu kami perjelas dari Fakultas MIPA kepada adik-adik semua, bahwa ujian atau tes masuk di Universitas Kaltara di jurusan matematika maupun fisika itu sama dengan cara masuk atau tes yang dilakukan oleh Fakultas Teknik maupun Fakultas Pertanian. Jadi untuk matematika atau untuk fisika, adik-adik sekalian jangan khawatir kalau tesnya atau soalnya akan berbeda dengan jurusan yang lain. Ya, sekali lagi saya tekankan kepada adik-adik sekalian bahwa soal-soal atau soal tes untuk masuk di jurusan matematika maupun fisika itu sama dengan tes untuk masuk di jurusan teknik maupun fakultas teknik maupun fakultas pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian terkait prospek kerja. Ya. Jadi banyak calon mahasiswa baru yang bertanya kepada kami, kalau kami mengambil jurusan matematika atau mengambil jurusan fisika, itu lapangan kerjanya seperti apa? Nah,
di sini kami akan saya akan menjelaskan bahwa lapangan kerja atau prospek kerja untuk jurusan matematika itu mencakup semua bidang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa matematika ini ataupun fisika ini bisa ditempatkan atau bisa beradaptasi di semua bidang, ya. Yang pertama di instansi pemerintah. Nah, untuk instansi pemerintah biasanya kan identik dengan ASN atau PNS, ya. Nah, sebagai bukti bahwa alumni kami juga bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain dari jurusan yang lain atau bahkan mungkin dari universitas yang lain di instansi pemerintahan adalah sudah ada beberapa alumni kami yang berhasil alhamdulillah lolos menjadi ASN, ya, di beberapa instansi pemerintahan, seperti ada yang sudah berhasil menjadi PNS di Kemenak, ya, dalam hal ini guru matematika dan ditempatkan di Tanjung Selor. Kemudian yang kedua ada juga alumni kami ini, ya, Ika Mulyani, ya. Kemudian ada juga alumni kami ini siapa lagi namanya, yang lolos di Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai ASN juga. Kemudian di bidang pendidikan, nah bidang pendidikan apalagi, matematika ini kan ada mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Di jurusan manapun pasti ada matematika. Jadi prospek kerjanya dalam bidang pendidikan tentu besar sekali, ya, peluangnya. Nah, ini kami bisa buktikan dengan beberapa alumni kami yang bisa bersaing dalam dunia pendidikan. Ada yang berhasil menjadi kepala sekolah di sekolah dasar IT Bina Insan. Kemudian ada juga yang menjadi guru di SMP Selimau. Kemudian ada juga alumni kami yang menjadi tutor atau menjadi pengajar di bimbingan belajar Eksata. Selain itu, mahasiswa kami juga ada beberapa yang sambil kuliah, sambil mengajarkan les kepada anak-anak sekolah dasar, kemudian tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Prospek kerja untuk di perusahaan ini juga sangat-sangat besar, ya, peluangnya untuk alumni dari Fakultas MIPA, dalam hal ini matematika maupun fisika. Nah, sebagai contoh mungkin kami sampaikan, ada alumni kami dari jurusan fisika yang berhasil menjadi analisis laboratorium di PT Citra Sawit Lestari. Kemudian ada juga alumni kami, alhamdulillah bekerja di PT Sinar Mulia sebagai pengawas pembangkit listrik, ya, sebagai pengawas pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini dari jurusan fisika juga. Kemudian ada juga yang bekerja di PT Inti Jakarta. Nah, jadi kalau untuk perusahaan peluangnya juga sangat besar. Kemudian yang keempat di bank, jangan dikira bahwa yang hanya bisa bekerja di bank cuma lulusan ekonomi saja. Nah, ini terbukti dari alumni kami, alhamdulillah ada juga yang lolos atau berhasil menjadi pegawai tetap di Bank BRI Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya, jadi kalau ada lagi yang bertanya prospek kerjanya atau nanti selesai kuliah di matematika atau fisika kerjanya di mana saja, bisanya di mana saja. Nah, dijawab aja kalau di matematika itu ataupun fisika itu bisa bekerja di semua aspek, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga yang biasanya muncul kepada kami dari calon mahasiswa baru itu, nanti kuliahnya seperti apa kalau di matematika? Apakah kerjanya cuma menghitung saja atau kalau fisika kerjanya cuma di lab saja seperti itu? Nah, kami bisa memberikan sedikit gambaran bahwa proses pembelajaran di Fakultas MIPA tidak hanya seperti proses pembelajaran di tingkat SMA, ya. Jadi kalau di SMA itu mungkin sifatnya masih manual, ya, cuma belajar dasar kemudian manual. Kalau di Fakultas MIPA di semester awal tentu kami akan mengajarkan yang dasar dulu kepada adik-adik semua, supaya apa? Supaya adik-adik tahu bahwa apa yang akan kalian pelajari di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan fisika maupun matematika, itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kalian pelajari di SMA. Nanti secara bertahap, setiap semester itu baru naik level. Kemudian proses pengerjaannya tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi di Fakultas MIPA nanti kalian akan diajarkan oleh
beberapa dosen dengan kualitas yang tidak kalah dengan dari kampus lain, yang akan mengajarkan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan matematika dengan menggunakan program-program matematika atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi matematika. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman ya, di zaman sekarang teknologi luar biasa canggihnya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan dalam aplikasi-aplikasi matematika yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Contoh seperti misalnya persamaan linear, kalian bisa menyelesaikan secara manual, tetapi juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan bantuan GeoGebra misalnya. Kemudian ada kalkulus dan sebagainya bisa kalian selesaikan dengan menggunakan MATLAB, dengan menggunakan Maple dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Fakultas MIPA. Ya, intinya jangan khawatir, jangan takut untuk bergabung dengan matematika, karena di sini kalian akan belajar bahwa matematika ataupun fisika tidak serumit apa yang dipikirkan orang lain. Kalian bisa membuktikan kalau belajar matematika dan fisika itu sama menyenangkannya dengan belajar mata kuliah yang lain, di mana kalian bisa menyelesaikan soal permasalahan matematika maupun fisika dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan menggunakan program-program atau aplikasi-aplikasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sadan sudah memberikan secara singkat tentang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya dari Fakultas Teknik ya, saya persilakan Pak Arman dan Bu Rahel untuk memberikan penjelasan tentang Fakultas Teknik. Saya persilakan Bapak Ibu, Pak Arman atau Bu Rahel, silakan. Mungkin Pak Arman ya. Pak Arman, silakan. Oke, terima kasih. Tadi saya langsung masuk aja. Saya Arman, salah satu dosen di Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Nah, kita langsung aja. Tadi sudah banyak sekali penjelasan dari teman-teman dosen yang lain. Kalau masuk di Universitas Kaltara itu jangan ragu, karena kita memang punya banyak fasilitas juga. Terus juga kita ada beasiswa juga yang bisa didapatkan mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten pastinya. Karena dia harus memenuhi syarat tertentu baru bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Terus juga kita juga punya banyak fasilitas seperti yang saya bilang tadi, khususnya di Teknik Sipil itu kita juga memiliki lab teknik. Nah, kita juga punya jaringan-jaringan dengan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan teknik sipil. Jadi, teman-teman, jika kalian jangan ragu masuk teknik sipil, intinya seperti itu. Jadi nanti bisa sambil kuliah, sambil kerja juga. Jadi nanti itu tergantung dari kalian juga, apakah kalian sanggup mengikutinya atau tidak. Jadi nanti kita juga akan menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang berkemampuan untuk bekerja dengan mengatasnamakan Universitas Kaltara. Ya, jadi biasanya ini dari SMK 3 itu banyak sekali nih lulusan-lulusan SMK 3 yang masuk di Universitas Kaltara, khususnya itu di Teknik Sipil. Jadi jika kalian masuk ke Universitas Kaltara itu kalian tidak akan canggung karena banyak juga lulusan-lulusan atau alumni dari SMK 3. Jadi silahkan saja bergabung dengan kita. Nah, terus kita bicara tentang potensi kerjanya ke depan seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk potensi bekerjanya di sini sangat luas sekali. Teknik sipil kita pasti menyandingkannya dengan pembangunan ya. Nah, kita lihat aja tiap tahun di Kalimantan Utara itu banyak sekali pembangunan dan pembangunan ini membutuhkan banyak tenaga teknik. Nah, tenaga teknik ini kan yang akan dihasilkan oleh teknik sipil. Jadi misalnya di suatu proyek itu pasti ada pelaksananya, ada konsultannya, dan lain-lain. Nah, semua staf di situ itu biasanya memiliki dasar teknik sipil dan akan memilih lulusan-lulusan dengan dasar teknik sipil. Jadi kalau bisa, kalian jangan ragu lagi kalau untuk masuk di Universitas Kaltara, karena di setiap segmen itu pasti akan diterima. Ya, jadi nanti di Fakultas Teknik ini ada 2 ya. Kalau misalnya teman-teman itu
pengen masuk yang mana, silahkan dikonsultasikan, silahkan konsultasi dengan kontak person yang ada, bisa langsung ke universitasnya, bisa langsung ke fakultasnya. Nanti, Pak, kira-kira saya dari jurusan ini, Pak. Misalnya saya sering megang TS nih, Pak, megang survei, seperti itu. Saya lebih cocok masuk di mana, silahkan. Itu bisa kalian diskusikan atau kalian tanyakan. Berhubung tadi sudah di-share absensi, silahkan teman-teman isi absensinya ya. Jadi nanti untuk itu, oke, sorry, jaringan saya kayaknya kurang tadi. Kita kembali lagi, jadi di Fakultas Teknik itu ada 2 jurusan teknik sipil yang pertama, yang kedua itu arsitektur. Jadi teman-teman bisa memilih, selain dari jurusan lain itu ada jurusan teknik sipil juga. Itu dari saya, mungkin Bu Rahel ada tambahan untuk teknik sipil atau Fakultas Teknik? Baik, sedikit tambahan untuk Fakultas Teknik. Adik-adik SMK yang mempunyai jurusan berbeda-beda di setiap kelas lulusannya ya. Jadi mungkin jurusan apa gitu di SMK bisa mendaftarkan untuk menjadi calon mahasiswa di teknik, baik itu teknik sipil maupun arsitektur. Jadi segala jurusan bisa masuk dan itu nanti ada tes. Nah kemudian nanti ada informasi berikutnya. Jadi jangan khawatir untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di Fakultas Teknik sipil maupun arsitektur. Terima kasih. Terima kasih Pak Aslan. Ya baik, terima kasih Bu Rahel, Pak Arman sudah memberikan sedikit penjelasan tentang Fakultas Teknik. Mungkin selanjutnya dari Fakultas Pertanian, Agroteknologi, program studi agroteknologi yang dijelaskan langsung oleh Bu Pipri. Baik, kepada Bu Pipri saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Aslan atas waktu yang telah diberikan. Ini meskipun yang hadir hanya beberapa, tetapi kita mohon kepada teman-teman untuk tetap menyimak dan nanti menyampaikan hasilnya kepada teman-temannya yang lainnya ya. Ini kebetulan sudah direkam Zoom-nya, nanti link-nya akan kami bagikan ke gurunya, supaya teman-teman yang lain tidak hadir bisa menyimak sosialisasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena sudah terlalu lama menunggu tadi juga, untuk Fakultas Pertanian Agroteknologi, mohon bisa disimak videonya, akan saya lihatkan video singkat tentang agroteknologi. Jurusan agroteknologi mempelajari penerapan teknologi dalam budidaya tanaman sesuai dengan prinsip pertanian jangka panjang. Buat kamu yang berminat masuk jurusan ini, nantinya akan belajar bagaimana merencanakan dan merancang sistem produksi tanaman secara efektif dan produktif. Cakupan bidang ini tidak terbatas pada penggunaan traktor, sistem pengairan, dan pengolahan hasil pertanian saja, akan tetapi pada seluruh proses dan berbagai aspek dalam budidaya tanaman maupun ternak dan proses pengolahan hasilnya. Jurusan agroteknologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan tanaman seperti genetika, fisiologi, perbenihan, produksi tanaman, lalu lahan media dan tanaman seperti evaluasi lahan, kesuburan dan nutrisi tanaman, pemupukan, dan mikrobiologi. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan agroteknologi diantaranya seperti pengantar ilmu pertanian, dasar ilmu tanaman, pemasaran agribisnis, kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, teknologi
teknologi pembenihan, teknologi produksi tanaman, rekayasa tanaman, teknologi perlindungan tanaman, bioteknologi pertanian, pengendalian hama dan penyakit terpadu, industri perbenihan, teknologi pasca panen, sistem pertanian berkelanjutan, dasar ilmu tanah, pengantar ilmu ekonomi, biokimia, mekanisasi pertanian, agroklimat, komunikasi pertanian, dan genetika. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang begitu melimpah, prospek dari bidang ini pun terbilang sangat menjanjikan. Pada dasarnya, di jurusan agroteknologi ini, kamu akan mempelajari tentang bagaimana mengelola suatu komoditas mulai dari bibit hingga menjadi sebuah produk. Lulusan dari jurusan ini nantinya akan menjadi konsultan pertanian, pembisnis di bidang pertanian, surveyor, peneliti tanah dan tumbuhan, pengajar, ahli teknik pertanian, manajer pertanian dan peternakan, manajer pembibitan dan rumah kaca, ahli konservasi tanah dan air. Nah, jadi itu singkatnya untuk pertanian. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nantinya kalian pelajari di Fakultas Pertanian, khususnya di jurusan agroteknologi. Nah, kalau kita lihat sendiri di Fakultas Pertanian ini, di jurusan agroteknologi itu di dalamnya ada 4 keilmuan. Jadi ada keilmuan budidaya pertanian, tanah dan penginderaan jauh, atau kesesuaian lahan kalau di kita ya. Kemudian teknologi pengolahan pasca panen sampai dengan agribisnis. Nah, jadi memang kalau untuk SMK 3 itu rata-rata lulusannya itu masuk dengan jurusan yang linier. Jadi kalau misalnya dia di jurusan teknik, biasanya masuknya ke universitas dengan jurusan yang linier dengan jurusan di SMA-nya. Jadi kalau teknik, masuknya juga teknik kuliahnya. Tapi jika memang ingin melanjutkan ke jurusan yang lain, agroteknologi ini bisa menjadi salah satu pilihan. Karena di dalamnya kita juga ada membahas tentang mekanisasi pertanian. Nah, mekanisasi pertanian ini juga membahas tentang permesinan. Jadi kalau misalnya di SMK itu sempat bicara tentang teknik mesin, kalau ada yang teknik mesin, di sini itu bisa diterapkan kalau mau fokus ke bagian mesin pertanian. Nah, kemudian kalau juga tertarik dengan penggunaan teknologi seperti GPS atau suka pergi ke lahan-lahan, misalnya terabasan itu, nah itu bisa juga di bagian tanah dan penginderaan jauh atau kesesuaian lahan. Nanti kita pakai teknologi JIS, kemudian nanti kita sesuaikan lahan yang mana cocok dengan tanaman apa. Atau nanti lahan ini potensinya ke depan seperti apa? Apakah bisa terkena banjir kah, atau terkena longsor kah, atau cocok untuk ditanami kah, atau tidak. Nah, itu bisa dipelajari di agroteknologi. Kemudian kalau misalnya tertarik dengan masak-memasak, misalnya pembuatan produk, misalnya gitu, meskipun di teknik, tapi kalau hobi sampingannya membuat produk pasca panen, misalnya buat ubi dijadikan apa, itu bisa juga masuk ke agroteknologi karena di dalamnya kita akan mempelajari tentang proses pengolahan pasca panen, yang artinya produk panen itu akan diolah menjadi produk baru agar nilai mutu jualnya itu juga bisa lebih meningkat. Nah, kalau untuk prospek kerjanya sama seperti dengan jurusan-jurusan yang lain, dimanapun kalian berkuliah, jadi kalau bisa masuklah ke Universitas Kaltara, jurusannya apapun yang memang kalian minati dan kalian sanggupi untuk mengikuti. Yang jelas, pekerjaan setelah kalian lulus itu tidak akan kalah saing dibandingkan dengan lulusan dari universitas di luar. Jadi ada yang jadi PNS di luar sana, ada yang lulusan UGM misalnya di sini jadi PNS. Kalian juga bisa jadi PNS kalau masuk ke Universitas Kaltara. Kalau ada yang lulusan ITB jadi pegawai bank, di sini juga bisa gitu. Kalau ada yang jadi wirausaha, jadi sukses setelah menempuh perkuliahan di Universitas Erlangga misalnya, tapi lulusan dari Universitas Kaltara juga terbukti banyak yang menjadi wirausahawan sukses gitu. Nah, kalau di agroteknologi spesifiknya ada pekerjaan setelah lulus itu ada penyuluh pertanian, surveyor pertanian, dan ahli konservasi tanah dan air seperti yang kita lihat di video tadi. Nah, secara spesifiknya sebenarnya di pertanian itu kalau misalnya berminat, kita tidak hanya membahas satu
bagian saja, tapi kita bahas mulai dari proses bagaimana si benih tadi tumbuh, kemudian nanti tumbuh menjadi tanaman yang baik, lalu nanti produksi panennya baik, dan sampai dengan nanti pasca panennya itu diolah menjadi apa dan dipasarkan. Maka ini masuk ke agribisnis nanti. Lalu bagaimana lahan yang sesuai masuk ke bagian tanah dan penginderaan jauh. Jadi nanti banyak tersebar berbagai macam keilmuan di agroteknologi, tergantung dengan minat dan kesesuaian kalian di dalam jurusan tersebut apa, nanti kita fokuskan ke salah satu keilmuan. Nah, untuk fasilitas sama semua di Universitas Kaltara itu fasilitasnya sama seperti yang ada di video. Lalu beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh jurusan agroteknologi itu macam-macam ya, mulai dari produk pertanian, ada yang semangka kotak. Jadi kalau kalian pernah lihat di TV itu di Jepang ada semangka kotak dan semangka love. Di jurusan agroteknologi juga kita sudah pernah memproduksi semangka kotak dan semangka love. Bahkan sudah pernah masuk koran. Kemudian ada nangka cempedak, ada yang artinya buahnya nangka tapi rasanya cempedak. Ada juga durian elai, bentuknya durian tapi rasanya elai gitu. Ada yang melon timun, bentuknya timun, buahnya timun tapi rasanya melon. Ada kita mempelajari juga tadi hidroponik, ada menghasilkan terong oversize, yang artinya terongnya itu ukurannya itu jauh lebih besar dibandingkan terong yang biasanya. Ada minuman kesehatan juga dari bawang dayak, dari biji rambutan yang biasanya dijadikan limbah, sudah kita olah menjadi kopi. Nah, jadi berbagai macam produk dari agroteknologi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Untuk mungkin perkenalan untuk agroteknologi bisa sampai di sini saja. Selebihnya saya tambahkan sedikit untuk yang globalnya terkait beasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk masuk ke Universitas Kaltara dan kuliah secara gratis, tidak bayar, 100% gratis, maksudnya itu ada berbagai macam beasiswa, salah satunya adalah beasiswa KIP atau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini bekerja sama dengan, bukan bekerja sama sih, KIP ini dipandu oleh Kemendikbud. Nah, jadi nanti jika kalian bisa dapat beasiswa KIP, lalu kalian bisa kuliah di Universitas Kaltara secara gratis. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Daftarnya nanti bisa secara mandiri ke bagian KIP, Kemendikbud. Kalau saya nggak salah ingat tuh kemendikbud.go.id. Tapi nanti coba kalian searching atau nanti kami bagikan linknya ke guru kalian, bisa nanti ditanyakan. Lalu ada berbagai beasiswa lagi seperti One Family One Student yang bekerja sama dengan PT PKN, kalau ada yang familiar dengan PT PKN. Jadi One Family One Student nanti itu bergabung dengan KIP, beasiswa KIP. Ketika KIP itu mentransfer 2.500.000 untuk SPP kalian dalam 1 semester, sisa dari SPP itu akan di-cover oleh beasiswa One Family One Student. Jadi nanti bukan SPP sih, kalau sekarang namanya BKT, Biaya Kuliah Tunggal. Biaya kuliah tunggal di Universitas Kaltara tahun 2021-2022 itu adalah 4.550.000 yang sudah mengcover semua bagian pembayaran, mulai dari biaya penelitian, biaya skripsi, biaya semesteran, kemudian biaya KKP, biaya KKN, jadi praktikum juga itu semua sudah tercover di situ. Jadi kalian selama berkuliah nanti tidak lagi mengeluarkan dana sama sekali. Nah, jadi cukup dikeluarkan 1 semester aja. Nah, 4.550.000 ini nantinya kalau teman-teman dapat dari KIP, dari beasiswa KIP, itu dapatnya cuma 2.500.000. Nah, sisanya dari 2.500.000 itu, kan selisihnya kan masih ada 2.050.000. Ini akan di-cover oleh One Family One Student beasiswanya. Jadi, intinya kalian akan kuliah 100% gratis selama 4 tahun berkuliah. Nah, bagaimana kalau lebih dari 4 tahun masa studinya? Maka, mau tidak mau,
harus membayar sendiri. Jadi beasiswa ini bisa ditanggung hanya maksimal 4 tahun masa kuliah. Tuh. Sementara untuk yang PPA dan Bank Indonesia itu beasiswa yang didapatkan setelah nanti teman-teman menjadi mahasiswa. Nah, jadi nanti ada yang bisa didapatkan setelah jadi mahasiswa, ada yang bisa didapatkan sebelum menjadi mahasiswa. Ada yang bisa didapatkan sepanjang menjadi mahasiswa, mulai dari semester 1 sampai dengan lulus, maksimal 4 tahun. Ada yang hanya didapatkan 1 kali. Nah, jadi untuk yang KIP dan One Family One Student ini didapatkannya mulai dari awal masuk sampai dengan lulus di semester 8, 4 tahun maksimal. Kemudian kalau yang PPA dan Bank Indonesia itu dapatnya hanya beberapa kali tergantung pengajuan kalian nanti setelah jadi mahasiswa. Nah, untuk perkuliahannya sekarang di Universitas Kaltara ini, karena dengan kondisi pandemi, mulai semester depan kita akan menjalani kuliah hybrid atau blended. Jadi blended ini adalah perkuliahan gabungan, ada beberapa persen nanti kalian masuk ke kelas secara tatap muka di kelas, ada juga nanti dilakukan secara daring via Zoom seperti ini atau via Siakat. Kita ada Siakat, jadi Sistem Informasi Akademik di Universitas Kaltara sendiri. Jadi fasilitas e-learning-nya di Universitas Kaltara juga sudah sangat baik. Nah, nanti kalau kalian kuliah di kampus, pas kena giliran kuliah di kampus, itu nanti ada WiFi gratis. Selama teman-teman beraktivitas di kampus, WiFi bisa diakses secara gratis dan cuma-cuma. Sudah termasuk dalam 4.550.000 yang dibayarkan di awal semester sampai dengan lulus nanti. Nah, ini ada beberapa gelombang pendaftaran jika berminat masuk ke Universitas Kaltara. Jadi kami tunggu teman-teman untuk bergabung, apapun jurusannya, pekerjaan prospeknya ke depannya itu tidak akan kalah dengan universitas di luar dari Universitas Kaltara. Nah, ini ada kontak personnya, juga nanti bisa menghubungi Pak Wawan atau Ibu Rina. Nanti kami bagikan nomornya ke gurunya juga. Lalu ada formulir pendaftarnya bisa diakses di Siakat. Jadi nanti teman-teman tidak perlu datang ke kampus, bisa langsung mengisi form pendaftaran melalui Siakat. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Aslan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pipri, Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan penjelasan secara singkat tentang Universitas Kaltara di masing-masing fakultas, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Universitas Kaltara, kemudian program beasiswa yang ada di Universitas Kaltara, kemudian prospek kerja, serta alumni-alumni yang sudah bergerak di bidang sesuai dengan profesinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada adik-adik dari Asdar, kemudian Holis, untuk bisa memberikan pertanyaan tentang penyampaian kita atau sosialisasi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Asdar, kemudian Holis, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan tentang Universitas Kaltara dan gimana proses pendaftaran dan lain sebagainya. Saya persilakan. Ada Asdar, kemudian ada Holis. Silakan. Mungkin kalau malu berbicara, kalian bisa langsung ketik aja lewat chat situ. Apa yang mau ditanyakan kan nanti bisa Bapak Ibu dosen bantu jawab. Ya, bisa juga lewat chat, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Kayaknya malu-malu nih kayaknya di Payan. Itulah. Lihat cahaya sinar Pak Aslan nih kayaknya.
Kopi dulu. Ya, Kopi silakan. dulu. Ginda, Ade Asdar, Polis, ada yang ingin disampaikan? Sambil menunggu mereka mikir pertanyaan nih, Pak, saya tambahin sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, silakan Pak Ian. Siapa tadi ini? Buat Ade Asdar sama Kolis, silakan dipikir-pikir dulu pertanyaannya apa. Sambil ngedengerin saya ngejelasin sedikit aja sih tentang ekonomi manajemen. Kalau yang tadi Pak Aslan sudah jelasin itu tentang ekonomi pembangunan, nah kebetulan saya adalah salah satu dosen yang mengajar di ekonomi manajemen. Ya. Jadi saya nggak usah banyak-banyak ya, adik. Mungkin sudah terlalu banyak tadi penjelasan dari Bapak Ibu dosen. Takutnya adik-adik nanti bosan ya. Jadi saya jelasin sedikit aja. Yang penting masuk-masuk lah sedikit. Nah kemudian langsung aja. Apa sih ekonomi manajemen itu yang kita pelajari, yang bakal kita pelajari di ekonomi manajemen itu? Kalau di ekonomi manajemen kita fokusnya ekonomi secara mikro. Kalau tadi di pembangunan, mereka lebih fokus ke arah ekonomi makro, secara makro, yaitu membahas tentang inflasi, kemudian suku bunga, kemudian perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Kalau di ekonomi manajemen, kita lebih berfokus ke ekonomi secara mikro, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana perilaku konsumen, bagaimana perilaku produsen, bagaimana perilaku pasar. Dan bukan cuma itu. Selain kita mempelajari itu, kita juga akan mempelajari tentang manusianya, yaitu ada mata kuliah yang namanya manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang teori-teori tentang kepemimpinan, bagaimana kita memimpin bawahan ya, bagaimana atasan itu memimpin bawahan. Kemudian kita akan mempelajari tentang motivasi karyawan itu bagaimana, dan banyak lagi. Nah, kemudian ada lagi nih, satu mata kuliah yang lumayan menarik, kalau yang banyak peminatnya, yaitu mata kuliah kewirausahaan, di mana di sini kita belajar membuat produk, mulai dari bahan mentah menjadi sebuah produk dan sekaligus memasarkannya. Nah, mungkin itu ya. Itu yang akan sekilas bayangan yang akan kita pelajari di ekonomi manajemen itu. Mata kuliahnya, kemudian apa yang akan kita pelajari. Nah, mungkin itu saja Pak Aslan. Silakan adik-adik, sudah nemu pertanyaannya. Kalau misalnya prospek pekerjaan di semua jurusan itu sama aja sih sebenarnya. Prospek pekerjaannya ya sama aja, mau kita kerja di mana aja itu tergantung kitanya nanti. Bagaimana kita mengusahakan. Bagaimana nanti bagaimana kita nanti mengusahakan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau misalnya menjadi mahasiswa saya tidak mengarahkan kalian untuk menjadi pencari kerja, tapi bagaimana kalian menciptakan lapangan pekerjaan. Minimal menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita sendiri. Udah, itu. Mana? Ngapain, Mas? Lanjut Pak Aslan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aslan. Ya, terima kasih Pak Ian sudah sedikit menambahkan tentang program studi yang ada di Fakultas Ekonomi, yaitu manajemen. Tadi sudah dijelaskan cukup singkat. Ya, kita kembali ke sesi pertanyaan. Mungkin sudah bisa ingin ditanyakan dari Ade Holis dan Ade Asdar ya. Saya persilakan. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan.
Ya, kalau tidak ada kita akhiri aja ya, karena sudah 1 jam lebih kita stay dalam sosialisasi ini. Jadi pada intinya bahwa kami siap memfasilitasi adik-adik siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 3 ya, untuk bisa bergabung bersama kami di Universitas Kaltara. Insya Allah kita akan berikan yang terbaik, fasilitas dan sarana yang ada di Universitas Kaltara silakan dimanfaatkan. Kemudian program beasiswa yang ada di Universitas Kaltara silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian informasi dari kami tentang proses pendaftaran, kemudian syarat-syarat pendaftaran untuk bisa bergabung bersama kami di Universitas Kaltara nanti akan kita share ke guru kalian. Nanti harapannya guru kalian bisa meneruskan ke kalian informasi tentang persyaratan yang ada di Universitas Kaltara untuk kita bisa bergabung. Kemudian dari kami besar harapan untuk kalian bisa bergabung bersama kami ya di Universitas Kaltara. Tadi sudah jelaskan ada 5 fakultas, kemudian 8 program studi. Silakan bergabung bersama kami sesuai dengan minat kalian masing-masing. Untuk prospek kerja jangan ragukan, kami siap memberikan memberikan yang terbaik buat kalian bagi siswa-siswi yang ada di Kabupaten Bulungan. Kemudian terima kasih Pak Ian, Pak Isa, Bu Sadan, Bu Rahel, kemudian Pak Arman, Bu Pipri, kemudian adik-adik yang sudah hadir, ada Holis, kemudian Nasdar yang sudah hadir dalam sosialisasi kita. Harapan kami informasi yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini nanti akan di-share ulang oleh Bu Pipri karena Zoom kita ini adalah Zoom yang direkam, jadi bisa di-share ulang untuk bisa diteruskan ataupun disampaikan ke teman-teman yang lain. Kemudian untuk link pendaftaran juga nanti akan kami teruskan. Mungkin itu ada tambahan sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini dari Pak Ian, Pak Isa, Bu Sadan, Bu Rahel, kemudian Pak Arman, dan Bu Pipri, ada yang bisa disampaikan sebelum kita tutup acara kita pada sosialisasi hari ini? Aman Pak, aman. Ya, aman. Tetap semangat Kolis. Terima kasih Kolis. Ya. Yang lain ada? Cukup. Cukup. Dan terakhir, tidak lupa untuk mengisi absen ya yang sudah di-share di kolom chat. Nanti bisa diisi absennya. Ya, kami harapkan untuk bisa diisi. Holis dan Asda dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi absen yang sudah di-share di kolom chat. Ya baik, kalau tidak ada pada sosialisasi hari ini kita akhiri karena waktu yang membatasi kita ketemu di lain waktu. Dan kepada adik-adik yang ingin bergabung, ini masih gelombang ke-1, masih ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan juga kita buka program undangan, jalur undangan. Kemudian untuk biaya pendaftaran, itu setiap gelombangnya berbeda, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Jadi untuk gelombang 1 ini ada 450 ya, kemudian 500, kemudian gelombang 3 itu 600, kemudian untuk di jalur undangan, biaya pendaftarannya 350. Kemudian nanti juga bisa diteruskan ke sanak saudara siswa-siswi yang ingin bergabung bersama kami di program kelas karyawan. Kita juga buka kelas karyawan di semua program studi kecuali matematika dan fisika. Jadi semua program studi yang ada di Universitas Kaltara kecuali MIPA itu kita buka kelas
karyawan. Jadi bagi kenalan ataupun paman, saudara dan lain sebagainya, sanak saudara dari siswa-siswi untuk bisa meneruskan menginformasikan kepada sanak saudaranya bahwa kami membuka program kelas karyawan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, adik-adik siswa SMK Negeri 3. Kita ketemu di lain waktu, di kesempatan waktu, dan harapan dari kami untuk bisa bergabung bersama kami di Universitas Kaltara, kampus berkarakter. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik siswa yang sudah kesempatan hadir pada pagi hari, pada siang hari ini.